Nggak mau ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita besarkan suaranya biar lebih jelas. Ini Azmi mana? Atau adik-adik salah satu ya? Nanti setelah Ibu share materi, lagi menjelaskan, nah itu tolong di screenshot saja. Ini difoto melalui apa? Ya, Bu. Atau HP, Ya, kirim ke komisaris atau wakilnya. Ya. Atau siapa yang melaporkan ke e-learning, nanti takutnya dianggap nggak mengadakan, ya kan? Padahal sudah materi sudah Ibu kirim ke e-learning, adik tinggal download atau satu orang download di share ke grup sendiri ya boleh ya, grup kelas bisa tuh ke grup kita. Cuma kalau Ibu perhatikan semua apa namanya tuh diskusi kan ada di e-learning ya, materi juga ada di e-learning ya, berarti nggak pakai WA lagi kita ada di. Kalau Ibu perhatikan ya, lagi pula sebelum ini 2 tahun setahun setengah ini kan kita pakai apa daring ya kan, melalui WA itu penuh sekali memori HP ya kan, apa namanya itu rekaman Zoom-nya di share di WA, ada yang pakai Google Class, banyak lah caranya. Kalau Ibu langsung ke Google langsung ke WA ya. Oke, kita mulai saja. Ini mana sih? Belum juga Azmi. Nah, siapa yang inilah ya nanti. Nah, kita masuk ke materi. Oke. Udah nampak materinya, Adik? Udah terus. Nah, ya. udah, Bu. Iya. Nah, ini boleh di screenshot juga. Di screenshot materi apa? Tampilan pembelajaran kita. Ya. Bentar ya. Oke, terima kasih. Mari Ibu share ke Siau ya. Kok ke counter pula sih? Oh, mau perbaiki HP. Oke, Alhamdulillah. Iya, ini di screenshot juga ya, adik-adik, biar pembuktiannya ada. Saya pun men-screenshot, kita copy, atau Ibu buat ke grup kita. Ya, karena Ibu perhatiin semua pakai bukti. Ya nggak apa-apa sih, biar nampak realnya ya kan. Biar nampak realnya. Benar. Ini bukti BBM, Kria, Zoom. Ya, apa maksud? Ada pembuktiannya. Kok kesini pula? Saya ngirim. Jadi salah ya. Ini salah kirim. Ini si Al ini. Bentar, ini banyak. Ini yang bukti BBM via Zoom. Adik-adik pernah lihat kuota internet kalau kita pakai Zoom? Itu berapa MB habisnya? Ada yang pernah hitung adik-adik atau pernah lihat? Kalau pernah Ibu pakai hotspot ya dari kuota internet itu cuma habis 150 lah, 147 MB seperti itu. Jadi nggak sampai 1 giga. Anggaplah 200 misalnya ya, 200 MB. Nah, kita kan cuma 4 kali Zoom ya kan. Kan nggak sampai 15. Adik-adik dapat berapa giga dari apa? Kuota Kemendikbud? Nggak ada, Bu.
Nggak ada, Bu. 15 GB, Bu. Iya ada. Coba download aplikasi My Telkomsel itu, ya. Terus buka di kuota internet sama multimedia ada, ya. Dicek ya, Dedek. Nggak Biasanya. pakai Telkomsel. Bu. Oh, nggak tahu lagi. Karena bukan kita aja ya. SMA saya lihat dapat, SMP dapat untuk pembelajaran daring. Dimanfaatkan dengan sebaik mungkin semasa pandemi ini. Karena nggak tahu kita Dedek kapan berakhirnya. Ya kan? Oke, ini siapa nih? Ini saya tutup dulu. Oke, kita masuk ke materi pertemuan 1. Ini boleh di-download di file masing-masing, ada di e-learning masing-masing ya. Statistika dan statistik judulnya. Nah, kalau adik-adik lihat definisi dari statistika dan statistik itu berbeda. Statistika itu ilmu mengenai statistik ya. Sedangkan statistik itu sendiri datanya. Data dari ya bisa berupa tabel, grafik ya. Terus bisa diagram batang, diagram lingkaran dan sebagainya tampilannya. Statistika ilmu yang mempelajari tentang statistik itu. Bisa penyajian data ya. Kemudian penghitungan data, pengolahan data sampai dia menyajikan data. Ya. Bisa Dedek bedakan ini statistika dan statistik. Kemudian statistika ada 2. Ini saya buat slide 3 aja ya Dedek, ini sama aja. Ada 2, ada yang deskriptif, ada yang induktif. Nah, bedanya apa? Kalau deskriptif itu yang tampilan ya. Penyajian data, ukuran pemusatan, penyajian data yang seperti tadi. Ada dia berupa tabel, ada berupa apa itu grafik ya, ada berupa diagram batang, poligon frekuensi, ada diagram lingkaran ya kan. Kan banyak itu penyajian data. Nah, kalau ukuran pemusatan itu min atau nilai rata-rata, kemudian median atau nilai tengah, kemudian modus. Nah, itu masuk ukuran pemusatan. Ya. Kemudian ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran ini dibahas dalam letak pada tabel, letak data pada tabel. Ada yang kuartil. Kuartil itu kan perempatan data. Data dibagi menjadi 4. Nah, ini masih pengenalannya dari ya. Kita belum ada hitung-hitung di sini. Tapi statistika ini wajib pakai kalkulator. Kalau kita tatap muka wajib bawa kalkulator atau buat di Excel boleh ya kalau di rumah. Nah, kembali ke penyebaran, ada kuartil atau perempatan data. Di kuartil itu kan ada kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Kuartil bawah itu Q1, ya kan? Kuartil tengah Q2 atau median. Nah, nilai kuartil tengah itu berbeda dengan nilai median. Kuartil tengah itu menyatakan letaknya, sedangkan nilainya baru nilai mediannya. Ya, nilai median itu diperoleh kalau kita sudah mendapatkan letak Q2-nya. Letak mediannya dicari dulu, baru disubstitusi ke dalam rumus. Kemudian kuartil atas itu Q3. Ya, nanti di pembahasan ada ini. Kemudian tadi apa? Kuartil sudah desil ya. Desil itu per sepuluhan data. Semua data dibagi jadi 10. Simbolnya D, ada D1, D2, D3, seterusnya. Sampai dia D10, maksimum. Terus ada persentil. Persentil itu per seratusan persen. Ya kan? Terus angka indeks. Angka indeks ya seperti tadi. Ini untuk sebaran normal ada juga ya dipakai. Kemudian deret berkala dan pramalan. Ya, pramalan bisa pakai regresi bisa ya. Kita kan meramalkan misalnya produksi yang akan terjadi beberapa tahun kemudian, 10 tahun misalnya. Nah, ditulislah data-data dalam 5 tahun belakangan. Kita mau hitung 10 tahun yang akan datang, bisa ya diramalkan.
Cuma nilai peramalan ini kan tidak akan sama dengan nilai kenyataan. Nilai ya kan, ekspektasi nggak sama dengan kenyataan. Nah, dihitunglah nanti errornya, selisihnya berapa, seperti itu. Kemudian untuk statistika induktif ada beberapa di sini 6, probabilitas dan teori keputusan. Ini siapa? Saya akan coba lagi. Oh, ini nggak ada namanya. Itu siapa? 08536136. Coba lagi saja, ya pasti Bu admit nanti. Teori keputusan ya, untuk mengambil keputusan. Probabilitas tadi peluang, teori peluang adik-adik. Ada adik-adik pernah dengar permutasi ya kan? Permutasi, kombinasi ya, itu masuk ke dalam probabilitas atau dadu yang dilempar. Dadu kan dia ada 6 sisi yang seimbang. Iya. Nah, kalau kita lempar itu peluang satu sisi 1/6 ya. Atau peluang bilangan genap, bilangan kan 2, 4 dan 6. Itu setengah dari bilangan yang ganjil. Atau peluang koin yang dilempar. Ya, koin itu kan ada sisi angka, ada sisi Gambar. Iya, sisi gambar dan sisi angka. Kalau dia satu, berarti probabilitasnya setengah-setengah, gambar setengah, angka juga setengah. Kalau satu koin ya, kalau 2 koin berarti jadi 4 dia. 4. Nah, dibuat tabelnya, bisa dibuat tabel atau diagram pohon. Ini udah pernah di SMP, SMA. Ada. Nah, probabilitas, nanti permutasi kombinasi juga ada di sini ya. Ada permutasi siklik. Nah, banyak lah. Metode sampling, metode pengambilan contoh ya. Teori pendugaan, ini pakai yang menduga. Pengujian hipotesa, hipotesis awal, hipotesis alternatif. Nah, ini nanti dipakai untuk uji hipotesis. Terus regresi dan korelasi. Regresi ini ada kaitannya dengan peramalan ya, Dede. Kita bisa menghitung perkiraan yang akan datang. Ya, regresi. Regresi ini ada 2, ada regresi sederhana, persamaan linear, persamaan regresi linear sederhana dan persamaan regresi linear berganda. Bedanya kalau dia sederhana cuma satu variabel yang mempengaruhi, satu variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat. Kalau yang regresi berganda banyak variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Variabel bebasnya banyak. Misalnya gini, mau memproduksi suatu barang perusahaan. Nah, faktor-faktor mempengaruhi produksi itu kan banyak ya, Dede. Bisa modal, ya kan? Bisa banyaknya bahan baku, bisa banyaknya pegawai, jumlah karyawan, atau peralatan yang digunakan, ya kan? Bisa masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi produksi. Nah, itu dimasukkan ke dalam regresi. Sedangkan korelasi itu hubungan antar variabel ya. Bisa variabel bebas X1 ke X2 atau variabel X1 ke Y bisa. Y itu variabel terikat ya, X-nya variabel bebas. Kemudian start non-par ini yang sering kita pakai, ada uji T ya, uji Q kuadrat, ada uji normal. Nanti dipelajari di sini. Kita 2 SKS ya, tapi kayaknya full materinya, detail sekali. Nah, ini ada populasi dan sampel. Populasi kumpulan dari kemungkinan benda-benda atau orang atau ukuran lain yang jadi objek perhatian. Kalau sampel, bagian dari populasi tadi yang menjadi pusat perhatian. Contoh misalnya populasinya apa ya? Tabel tinggi badan mahasiswa ekonomi syariah, ya kan? Ekonomi syariah, Universitas Potensi Utama misalnya. Berarti semua tinggi badan mahasiswa dari semester 1, 3, 5, 7, 9 kalau ada, nah dimasukkanlah ke dalam populasi tinggi badan. Sampelnya diambil tinggi badan dari kelas ekonomi syariah semester 3. Cuma semester 3 aja yang diambil. Itu sampel. Bedanya nanti kalau di rumus
Ini kan ada ukuran pemusatan ya, tadi ada min atau nilai rata-rata, ada median, dan ada modus. Nanti pas menghitung itu rata-rata median modus, populasi pakai N besar biasanya. Kalau sampel pakai N kecil. Biasanya pakai N kurang 1. Terus untuk ragam varian juga seperti itu. Populasi pakai N besar, sampel pakai N kurang 1. Itu bedanya ya. Rumus populasi nanti dengan rumus sampel. Gitu. Terus kita lanjut dulu, nanti bisa ditanyakan atau saya di Zoom boleh ya, Dedek. Kalau nggak, tapi nanti ditulis juga di forum diskusi e-learning. Yang menanya tadi buat dulu ya, nanti baru Ibu jawab di e-learning juga. Paham ya, Dedek ya? Biar e-learning kita kepakai. Nggak kosong gitu aja. Ya kan? Sayang dibuat untuk diskusi, kita pakailah ya. Jadi nggak melalui WA. Kalau WA kan capek ngetik-ngetiknya panjang lebar, nanti dihapus, penuh memori. Ya, bagus melalui e-learning, semuanya terekam. Jenis data. Nah, data ada 2, data kualitatif dan data kuantitatif. Adik-adik mungkin pernah dengar kualitatif berarti kualitas. Nah, biasanya dia tidak berupa angka, tapi berupa ya kualitas. Warna misalnya. Warna merah, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Banyak sekali warna yang bisa dicampur adukkan. Ya. Jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Ya, asal suku banyak. Suku Batak, suku Jawa, suku Sunda, suku Kalimantan, suku Dayak, suku Bugis, Asmat. Banyak ya. Kan dia tidak tidak dibuat angka ya. Atau tidak ada tingkatan di antara ini, nggak ada yang lebih tinggi. Ada nggak ditulis kuning lebih tinggi dibanding merah? Nggak ada ya kan? Nggak ada, Bu. Ada, semua sama gitu. Cuma nanti berlaku pada tabel itu simbol. Misalnya kalau merah 1 misalnya, jingga 2, kuning 3, hijau 4, biru 5 seperti itu. Tapi tidak ada tingkatan. Berbeda kalau yang kuantitatif ini kan jumlah. Nah, jumlah itu ada 2, ada discrete, ada continue. Bedanya apa? Kalau discrete itu nggak berkoma, Dek. Bilangannya bilangan bulat, bilangan asli. Misalnya ini ya, jumlah mobil 1, jumlah mobil 5. Ada nggak jumlah mobil 10,5? Nggak ada, ya kan? Jumlah mobil 0,5, nggak ada. Ya kan? Jumlah mobil 2,5, nggak ada. Nggak bisa dipakai, Bu. Iya, setengahnya kayak nah, itu discrete, bulat dia, mobil 1, 3 gitu. Kalau staff juga gitu, pegawai kan, orang. Dia berupa bilangan bulat, jumlah TV, jumlah kursi misalnya, jumlah pakaian, nggak mungkin 2, 3,5, nggak oke. Ya. Atau 5/4. Nah, kalau continue itu boleh berkoma, boleh dia pecahan, misalnya berat badan, misalnya 70,85, boleh kan? Atau berat badan 30,5, berkoma ada di sini. Atau jarak kota, misalnya kota Medan ke apa yang paling dekat, Siantar misalnya. Siantar jauh, apa yang dekat, Binjai, cuma 1 jam, berapa jaraknya? Misalnya 200, nggak sampai ya kalau 1 jam. Yang 3 jam itu biasanya jaraknya 290 atau 300 kilometer. Nah, atau misalnya jarak kota A ke kota B 150,75 km. Itu data yang continue. Dia boleh berkoma, bisa pecahan. Terus luas rumah juga demikian ya, Dedek, bisa 54,10 meter persegi misalnya. Ini data yang continue, boleh berkoma. Tapi kalau data discrete dia harus bilangan bulat. Itu bedanya. Terus dia ada tingkatan kan. Kalau jumlah mobil misalnya, yang mobil 1 dengan mobil 10, beda nggak tingkatannya? Beda, Bu. Beda, iya. Terus berat badan itu ada tingkatannya. Yang 10 kilo dengan yang 15 kilo saya beras.
10 kilo dengan yang 5 kilo lah ya, karung beras yang 5 kilo kan ringan. Nah, yang 10 kilo berat. Kan ada tingkatannya. Ya. Tapi kalau data kualitatif dia nggak punya tingkatan, hanya disimbolkan. Simbolnya pun dia tidak dianggap bertingkat. Misalnya jenis kelamin perempuan 1, laki-laki 0. Itu tidak bertingkat dia dianggap. Hanya penyimbolan saja yang membedakan. Kalau digunakan dalam tabel, dalam perhitungan. Kemudian yang data sudah, ini apa? Sumber data statistik. Sumber data statistik ada yang, kita print screen, copy. Ntar dulu ya, Dedek, sambil di print juga. Dedek, kalau ada yang buat diskusi di e-learning, silahkan. Ini kenapa nggak bisa dikirimkan? Ya, nanti sajalah. Data primer. Nah, data ada 2, sumber perolehan data ya. Sumber perolehan data. Kalau ini jenis-jenis data. Nah, sumber perolehan data ada yang data primer, ada yang data sekunder. Data primer itu biasanya langsung-langsung. Data pokok. Misalnya wawancara langsung dengan orang. Oh ya, wawancara dengan apa namanya itu, kepala keluarga, kakak. Dengan dihitung sensus penduduk misalnya, ya kan, wawancara dengan kepala keluarga. Wawancara tidak langsung, bisa melalui kertas ya, atau melalui internet atau online gitu, kan nggak langsung dia. Atau mengisi apa itu, aplikasi tertentu, kan bisa nih Dedek. Wawancara tidak langsung, nggak langsung nanya orangnya. Kita buat di YouTube, pernah Dedek lihat itu survei? Pernah saya lihat itu apa ya? Oh, merek HP yang digunakan kalau nggak salah. Ada yang Samsung, ada yang Oppo, ada yang apa ya, banyak lah. Nah, kita pas ngetik suatu apa, keluar, klik saja. Nah, itu juga termasuk kuesioner ya, atau wawancara tidak langsung. Kuesioner ini sering sekali, apalagi yang mengadakan penelitian. Itu dibuat kuesioner 100 orang ya biasanya, karena melihat tahap kepercayaan yang alfa. Nanti pada uji T, statistika non parametrik, ada kita pakai taraf nyata sebesar alfa. Misalnya dia 95%, 5% ya. Berarti kan taraf nyatanya 100 kurang 5, 95%. Nah, 95% itu menyatakan bahwa 95% dari data bisa terpercaya. Gitu loh, Pak Dede. Atau apa namanya itu, taraf nyata alfa 2,5%. 2,5 itu kan 97,5 ya. 100 kurang 2,5. Ya, 97,5. Ya, Bu. 5. Nah, itu 97,5 dari data bisa dipercaya kebenarannya. Nah, kita yang menentukan alfanya itu tergantung penelitinya. Ya, tidak ada patokan tersendiri. Kadang ada baca di buku, ada yang alfa 5%, ada yang alfa 10%. Di tabel juga seperti itu nanti. Ada yang 5%, 10, 15, 25, dan seterusnya. Kalau data sekunder itu dari sumber lembaga ya. Ada BPS, BPS ini apa, Dede? Badan Pusat Statistik, Bu. Iya. Badan Pusat Statistik. Bukan statistika ya. Badan Pusat Statistik. Karena di sini sumbernya data. Kalau statistika tadi kan ilmu yang mempelajari tentang pengolahan data, menyajikan data, pengambilan data. Terus bisa Bank Indonesia ya, datanya diambil dari Bank Indonesia atau World Bank. World Bank ini di mana? Bank Dunia. Letaknya di mana? Di Amerika, Kan, negara di mana? Amerika. Di Swiss. Oh iya, di Swiss. IMF itu namanya. IMF ini apa? Monetary Fund. Untuk biasanya kita pernah juga pinjam ke IMF pada zaman
Soeharto ya, Soeharto Lengser. Soeharto, Pak. Soeharto, Bu. Iya, Pak Soeharto Lengser 98. FAO-nya apa? Ayo. FAO. Si user 10 nih siapa ini? Namanya siapa? User 10. Diaktifkan apanya? Mikrofonnya boleh, nanti baru dimatiin lagi. Siapa namanya ini? Nggak kedengaran. Unmute kan dulu, unmute. Nah. Ini dihidupin dulu. Iya. Ini dibuat nama asli ya, Dedek. Jangan dibuat user 10. Tipu. Diganti namanya. Rika, Dina kayak Rina, Rika Evita, Rana, Ayu, Iya, Bu. Puji Lestari, Tika, Dinda, Ariska, Fitria, Rizkia, ini Fajar, iya, Alvia, Ramawati, Bupori. Loh, si Azmi yang mana? Kayak mana dia mau ngirimkan? Kalau kita kalau nggak di... Azmi itu Alfia Azmi, Bu. Oh, Alfia namanya, Bu. tapi dia apa Alfia? Alfia salah buat yang Azmi. Bingung. Oh ya, Alfia. Ini salah satu nanti di screenshot ya. Itu untuk bukti kita mengadakan PBM melalui Zoom. Ya kan? Maaf, Bu, Alia, Bu, komplingnya, bukan Alfia. Nah, ini ada Azmi. Iya, cuma tadi Alia nggak izin, dia katanya nggak bisa, HP rusak apa tadi. Terus dia kan absennya BB. Jadi mau lapor ke adminnya dulu. Ini nanti katanya si Azmi yang ini, yang mengirimkan. Nggak bisa, Bu. Kan yang terdata di sana kan Iya komisarisnya sih. Alia, Bu. Iya. Bukan saya. Iya. Bilanglah Nggak nanti. masuk datanya. Nah, bilang kan nanti siapanya. HP-nya rusak katanya. Nggak tahu lah kayak mana. Yang BB, ya kita kan tanggal 14 ya kan adik-adik. Itu sudah seperti biasanya otomatis dia dibuat tidak hadir gitu loh. Karena ibu nggak bisa checklist, dia langsung alfa di absensi. Ya. Tadi Bima Suganda kemana hilang? Yalah. Oh, ibu baca di peraturannya itu minimum 45 menit. Kita kan ibu pakai Zoom Basic di sini ya. Itu cuma 40 menit. Ya udah kita habiskan saja yang 40 menit. Di sini masih ada sekitar 9 menit lagi. Nah, ada yang boleh bertanya. Kita lanjut dulu ya. FAO itu Food Agricultural Organization. Itu organisasi pangan bukan, Bu? ya, Kayak pertanian gitu. Di bawah naungan PBB. ya, tapi bukan pangan, bukan pertanian. Ya, pangan. Jadi, Bu, Ya, pangan. makanan ya. Food and Agricultural. Pertanian bisa, cuma dia lebih ke bahan makanan. Organization. Untuk apa? Pengungsi kelaparan ya kan? Badan Pangan Dunia istilahnya. Kemudian berikut, nah ini skala pengukuran, skala nominal. Nah ini angka yang diberikan hanya sebagai label, pria 1, wanita 2, dan waria 3. Hanya sebagai label, gitu yang gue bilang tadi ya, karena tidak ada tingkatan 1 lebih rendah dari 2, nggak ada di sini. Dia dianggap sama, tapi hanya pelabelan saja. Kemudian skala ordinal, mengandung pengertian tingkatan. Ordinal itu tingkatan, ranking 1, 2, 3, dan seterusnya. Ranking 1 menunjukkan dia lebih tinggi dari ranking 2 dan 3. Nilainya lebih tinggi maksudnya. Skala ordinal, ordinary scale. Terus skala interval. Ada apa namanya itu? Rentang antara angka. Mengandung sifat ordinal dan punya jarak atau interval. Ordinalnya seperti yang tadi juga. Seperti ini ya, saham sangat prospektif dengan harga saham
736 sampai 878. 878 lebih tinggi dari 736. Ya kan? Tapi dia rentangnya berlaku di antara ini gitu. Itu skala interval. Kalau skala rasio perbandingan ya Adik. Angka punya sifat nominal, ordinal, dan interval serta mempunyai nilai absolut dari objek yang diukur. Contoh bunga BCA 7% dan bunga mandiri 14%. Berarti kalau kita bandingkan 7% banding 14, itu kan 1:2. Wah. Maka bunga mandiri 2 kali bunga BCA. Atau bunga BCA setengah dari bunga mandiri. Gitu. Bisa dipahami ya Dedek penjelasannya? Bisa, Bu. Iya. Bisa, Bu. Bu, itu untuk yang skala rasio itu selalu pakai persenan atau bisa bilangan biasa, Bu? Yang mana? Rasio? Iya, skala rasio itu, Bu. Boleh bilangan biasa? Oh, berarti dia nggak harus pakai persenan kan, Bu? Nggak harus pakai pecahan. Atau berkoma bisa aja Dedek, cuma dibandingkan gitu loh. Rasio ini intinya perbandingan. Misalnya rasio apa ya? Produksi barang bisa mungkin. Di perusahaan A, pabrik A dia 700.000 ton misalnya setiap tahun. Perusahaan B 14.000 ton. Ya kan? 7.000 dengan 14.000 kan sama aja 1:2. 2. Bisa saja seperti itu, tidak harus berupa persen. Ini kan bunga, suku bunga ya 7%. Kalau di matematika ekonomi kan ada tuh perhitungan bunga majemuk itu kan ada kan Adik-adik? Modal Ada, gitu. Ada. Itu kan bunga pasti dalam bentuk persen kan? Kalau dihitungannya ada soalnya dulu waktu matematika ekonomi, masih ingat Adik-adik? Karena saya pernah masuk juga 2 tahun atau berapa tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Pernah masuk matematika ekonomi juga. Nah, itu ada hitungan untuk bunga, ya kan, modal kali persen bunga dikali jarak menabung, ya kan, jarak menabung per kalau dia per tahun 12, itu kalau bunganya per bulan. Itu ada rumusnya, ya. Biasanya dalam bentuk persen. Yang lain ada yang mau ditanyakan, Adik-adik? Bu, saya mau nanya, Bu. Ini siapa? Nanya nama? Mas saya Adinda Amelia. Adinda Amelia. Yang tadi nanya siapa? Dina, Bu. Dina. Ya, Dina Hairina ya? Iya, Bu. Oke, terus yang berikut tadi? Yang bertanya? Adinda Amelia, Bu. Adinda Amelia. Dinda Ariska beda ya? Dinda Ariska yang mana wajahnya? Tidak nampak. Oke, apa Dinda Amelia? Bu, saya mau menanyakan, apa sih Bu fungsinya dari pengujian hipotesis itu dan bagaimana langkah-langkah melakukan pengujian hipotesis, Bu? Pas kita materinya nanti ada ya, langkah-langkahnya banyak sekali. Dia dipakai, bisa kita membedakan rataan nilai rata-rata misalnya. Rata-rata sebelum pengujian dengan rata-rata setelah pengujian. Misalnya apa itu? Data detak jantung pasien darah tinggi, pasien hipertensi. Sebelum pemberian obat, ya kan? Dihitung detak jantung, misalnya ada 10 orang pasiennya. Nah, dihitunglah pasien pertama detak jantungnya berapa, pasien kedua sampai pasien ke-10 sebelum pemberian obat. Nanti yang setelah pemberian obat dihitung juga detak jantungnya, apakah berbeda, apakah sama. Nah, hipotesis awal dibuat, hipotesis ada 2 nanti, HO dan HA. HO itu hipotesis awal, dibuatlah apa itu nilai rata-rata mu1, rata-rata ke populasi kan mu ya. Kalau rata-rata sampel kan X bar nanti. Nah, mu1 Iya, Bu, sama dengan mu2.
untuk hipotesis awal. Nanti hipotesis alternatifnya buat saja dia tidak sama dengan mu1 tidak sama dengan mu2 atau mu1 kecil dari mu2 atau mu1 besar dari mu2. Untuk pengujian sebenarnya. Pengujian hipotesis itu digunakan untuk menguji data penelitian. Itu Kak Dinda. Apakah Terima kasih. rataannya sama, apakah rataannya berbeda. Gitu. Oke? Bu. Iya, atau dicari nilai ragamnya. Apakah data itu beragam atau tidak beragam. Ragam itu kan varian ya. Simbolnya var. Nanti di statistik ada nilai var. Atau kalau simbol sampel sigma dia, bulat, tanda bulat ke atas. Nah, itu varian atau ragam. Nah, nanti dihitung juga var-nya apakah sama atau berbeda. Dihitung pakai rumus gitu. Nanti apa-apa saja yang dipersiapkan untuk uji hipotesis ada di materi. Ya kan? Kita mengenal ininya aja ya, kulit-kulit luarnya aja, apa-apa yang mau dipelajari di statistika 1. Gitu. Terima kasih ya Bu. Oke. Nanti yang nanya Adik-adik coba buat di ini ya, di e-learning-nya, di diskusi itu, forum diskusi. Nah, biar berisi juga e-learning kita, biar di screenshot ke file ya. Coba Ibu lihatkan dulu. Ini loh. Coba nanti Alfiah Azmi tanya ke si Alia ininya, komisarisnya. Bisa nggak ini ngirimkan lapornya itu? Ini wajib loh. Saya ngirimkan nanti kalau komisarisnya nggak ngirim, ya nggak. Ini sih kan sudah ngirimkan. Cuma biar balance, masa dosen yang ngirim, mahasiswanya nggak ngirim. Ya kan? Gitu. Ya Bu, nanti Ami bilang. Dosen juga, kenapa Azmi? Iya, nanti saya bilangkan Bu Iya, sama iya. Alia. Terus, mana tadi mau saya screen? Oh, habis. E-learning.